Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ayah bunda, wali santri Kitab Ilmu Mubarak yang dimuliakan Allah. Sehat semua Pak pagi ini? Tadi sudah datang pagi, pulang lagi. Ya, pahalanya double ya, yang tadi sudah datang dan pulang kembali lagi ya. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah siang hari ini atas kemurahan, anugerah, limpahan nikmat Allah kepada kita. Bisa kita syukuri dengan memanfaatkannya, hadir mengkaji ilmu. Semoga barokah ilmu kita pada pagi hari ini menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita luruskan niat, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap ilmu yang kita miliki sebagai jalan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa meneladani beliau, karena beliaulah yang disebut oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan ada di semua pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai pemimpin, sebagai komandan, sebagai warga di tengah masyarakat, semua ada teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di pagi hari ini tema kita saya ambilkan dari buku Daurul Bait fi Tarbiyati Tiflil Muslim, ya, diterjemahkan dengan Rumahku, Madrasah Pertamaku, karangan Dr. Khalid Ahmad Syantut. Pernah kita sampaikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah mengingatkan dalam ayat itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah berpesan wal yakhsha, dan hendaklah takut, khawatir. Siapa yang harus khawatir? Setiap orang tua. Andaikan meninggal orang tua itu, meninggalkan generasi yang di'afan, ya, lemah yang sangat, khawfu 'alaihim, yang mereka khawatirkan, ya. Falyattaqullah, nah, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berbicara, berwasiat yang baik-baik. Ayat ini diartikan oleh banyak ahli tafsir tentang apa sih kelemahan yang ditakutkan itu. Kalau merujuk ke asbab nuzulnya, justru kelemahan apa? Ekonomi, harta, ya, karena ayat ini turun terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, kemudian dibesuk sama Nabi, kemudian bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya alhamdulillah hartanya cukup dan ahli warisku cuma satu anak perempuan, ya. Boleh nggak aku wasiat agar seperti 2/3 hartaku saya sedekahkan ya Rasulullah? Jangan, ya, terlalu banyak. Fanismu, kalau separuh bagaimana ya Rasulullah? Jangan, separuh terlalu banyak. As-sulus, kalau saya sedekahkan 1/3, ya, 1/3 sudah banyak, ya, cukup, ya. Kemudian beliau menasihati Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka, sesungguhnya engkau, antadhara warasataka agniya
Kamu andaikan tinggalkan anakmu dalam keadaan kecukupan harta, khairun, lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan kekurangan. Yatakaffafun nas, meminta belas kasih manusia. Artinya ayat ini juga mengingatkan kita, tanggung jawab kita itu adalah memastikan kita mati punya harta warisan. Nih, karena selama ini identik lemah akidah, lemah ibadah gitu ya. Dan di sini ayatnya lemah harta. Kita sudah mikir, anakku piro, warisanku berapa, itu sudah mikir sama Allah itu ya. Jangan usman dipikir Gusti Allah gitu ya. Gusti Allah malah perlu mikir gitu ya. Kayak Abu Bakar misalnya, kamu bawa semua hartamu ke sini Abu Bakar. Iya. Terus untuk Anda istri bagaimana? Saya pasrahkan kepada Allah. Itu hanya yang terucap oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ini kan sosok yang luar biasa. Imannya, kata Nabi, andaikan ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk bumi, masih berat imannya Abu Bakar itu. Dan Abu Bakar itu pedagang hebat. Setelah 100% diserahkan sama Nabi, nggak lama berikutnya bisnis kaya kembali Abu Bakar itu. Maka nggak boleh kita sedekah brutal. Orang Sa'ad bin Abi Waqqas saja nggak boleh kok gitu ya, yang masih sahabat kan, karena Nabi juga tahu barangkali kemampuan masing-masing personal. Begitu Abu Bakar ditanya, untuk anak istrimu kamu tinggalkan apa? Allah dan Rasulnya. Nabi malah mendoakan, barakallahu fikum wa ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah berkahi engkau, berkahi hartamu, berkahi anakmu. Masya Allah ya. Tapi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas jangan. Sedekah 2/3 terlalu banyak ya. Jangan ya, separuh masih terlalu banyak, 1/3 sudah cukup banyak. Jadi hendaknya kita khawatir, kenapa? Karena ada yang dikhawatirkan itu betul, kadal faqru ayyakuna kufra. Sering sekali kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Jadi al-faqru dengan al-kufru itu dekat sekali. Nah, kalau tidak dibingkai oleh iman. Nah, itu sudah pernah kita bahas ya tentang harta. Dan tentu kita juga tidak hanya terpatok pada sisi jumlah. Tentu yang terbaik adalah jumlahnya banyak dan penuh berkah ya. Jadi dari sisi kualitas juga kuantitas pastinya kan. Harta kan begitu yang dicari. Apa yang membedakan warisannya Hisham bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz? Keberkahannya. Sama-sama putra 11, yang satu warisannya luar biasa banyaknya, tapi akhir kehidupan anak-anaknya menjadi jatuh miskin, bahkan sebagian besar menjadi pengemis. Sementara yang satu sama, putranya 11, warisannya nggak seberapa. Ketika dewasanya semua anaknya kaya raya, dermawan luar biasa. Kata para ulama, yang membedakan satu, keberkahan. Kan barokah itu yang dicari dari setiap harta kita ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Itu lemah dalam hal harta. Ternyata ayat ini justru latar belakangnya lemah dalam hal finansial. Ini sudah harus difikirkan ya. Kemudian juga lemah ibadah, lemah akidah, ya, lemah ilmu. Kali ini kita belajar dari Syekh Khalid Ahmad Santut tentang lemah fisik. Ya, ini dhaful jism, lemah fisik ya. Tarbiyah apa berarti ini? Ada tarbiyah jasadiyah ya, ada tarbiyah askariyah. Jadi Syekh Khalid Ahmad Santut juga punya satu kitab khusus, tarbiyah askariyah. Apa terjemahnya itu? Pendidikan militer. Kan menakutkan kan kalau kita terkesan mendengar tuh kayak mengajak untuk mengkader para teroris radikal ya. Padahal enggak. Maksud beliau tarbiyah askariyah itu ada 3 di situ ya. Membentuk pribadi anak-anak yang teguh dalam memegang prinsip. Ya. Karena prinsip itu harus kokoh, dipegang dengan baik. Ya, mana kawan, mana lawan, mana baik, mana buruk, dia harus punya akidah yang kuat. Yang kedua, karakter yang khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, karakter yang mulia dalam akhlak. Nah, ini yang digambarkan oleh
Allah dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-29 itu Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya. Yang bersama Muhammad itu, pengikutnya Muhammad itu asyidda, ya, berwibawa keras tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan lembut kepada sesama yang beriman. Ya. Tarohum ruka'an sujadan. Nah, kamu melihat kan pengikutnya itu ruka'an sujadan, ya. Kalau mereka itu dalam hal ibadah, masya Allah, kamu lihat malamnya diisi dengan ruku sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, ya. Kamu lihat ada bekas-bekas, ya, dalam wajahnya, bekas-bekas sujud. Nah, itu tafsirnya tidak harus berjidat hitam, ya Pak. Jadi memang batuk itu macam-macam, ya. Ada yang model-model ini baru sholat sudah mulai gosong, ya. Ada yang juga memang batuk-batuk rotoh, yang mungkin yang sholat bolak-balik ya enggak gosong-gosong. Jadi bukan itu sebenarnya bekas-bekas sujud yang dimaksud dalam ayat itu. Tarbiyah itu melahirkan generasi yang begitu. Nah, ini kenapa ini penting juga, tarbiyah tentang askariyah ataupun jasadiyah itu. Karena inspirasi beliau berangkat dari sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini, al-mu'minu al-qawiyyu, orang mukmin yang kuat, sudah tahu semua pasti, ya. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik, pasti lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun Nabi bersabda wa fi kullin khairun, dan setiap orang punya kelebihan. Ya, Nabi tidak menafikan setiap orang punya kelebihan. Maka nanti ada orang-orang yang mungkin fisiknya tidak kuat, tapi kekuatan doanya yang diharap ini. Ya. Tapi kalau paket lengkap, ya begitu. Mukmin yang kuat tuh lebih baik dan lebih dicintai, ya, oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun yang lemah punya kelebihan. Ikhris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya. Maka ikhtiarlah yang terbaik, sungguh-sungguhlah untuk mengejar apa yang menjadi kebaikan untukmu. Dan banyak-banyak minta tolonglah kepada Allah, jangan putus asa, ya. Wa in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Ini bab tentang takdir juga nanti digandingkan, ya. Kamu kalau mendapati hal-hal yang tidak baik, maka jangan katakan andaikan aku tidak melakukan ini pasti tidak akan begini. Kenapa? Karena ucapan lau, andaikan, itu akan menyebabkan kita tidak percaya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, fa inna lau taftahu amal syayatin, ya. Ucapan lau itu membuka pintu-pintu setan untuk tidak menerima takdir, bahwa semua yang terjadi harusnya difahami qadarullah, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang melandasi setiap muslim harusnya punya prinsip dan diturunkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita kalau di rumah, bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, meskipun punya kelebihan tersendiri. Orang lemah bahkan tidak dinafikan. Ini pula yang Rasulullah menyampaikan, bahwa dalam faktanya beliau juga menyampaikan innaman nasu kaibilimi'ah, manusia itu seperti 100 unta, ya, ibil, unta. La takadu tajidu fiha rohilatan, hampir pasti dari 100 ekor unta itu rohilahnya hanya satu. Apa rohilah? Rohilah. Pernah mendengar rohilah? Rohilah itu unta yang tidak pernah mengeluh. Memang unta bisa mengeluh.
Artinya onta itu siap di segala medan itu, dibawa ke padang pasir siap, di tengah badai pasir tetap, ya. Kemudian bawa beban sebanyak apapun dia tidak pernah ngambek ya. Kemudian di musim hujan juga tetap berangkat. Ini namanya onta rohilah. Jadi dari 100 onta itu kata Nabi ya, hampir susah mendapati yang spesial, paling hanya satu kata Nabi ya dari setiap 100 onta tadi. Artinya orang dengan paket lengkap itu sedikit ya. Jadi anak-anak kita tidak mungkin, bukan nggak mungkin ya, hanya sedikit yang bisa. Satu, hafalannya kuat ya, fisiknya oke ya, hafal lulus dari kitab, hafalannya 7 juz minimal. Mungkin itu ngelotok ya, manahnya juara 1 ya, apalagi akhlaknya paling baik ya, teladan di kelasnya, kebanggaan gurunya. Nah ini kalau paket lengkap itu nggak banyak ya. Maka yang sering terjadi nek kon olahraga nomor 1, nek kon hafalan pray gitu nggak Pak ya. Ada yang nek suruh ngapal masya Allah hafalannya luar biasa, tapi nek suruh olahraga malas ya. Ada yang olahraga nggak juara, memanah ya, meleset terus, menghafal ziyadahnya susah, hilangnya gampang gitu ya. Terus kelebihannya di mana? Ya bisa jadi mungkin ini anak yang paling ringan dalam membantu gurunya. Wis pokoknya dia modal apa? Khidmat ya, pelayanan kepada guru. Nah kadang berkah di sini ya, ketika anak-anak kita itu justru khidmat kepada gurunya. Zaman dulu ulama-ulama itu kan begitu ya. Ada yang masya Allah tidak pandai, tidak spesial, tapi khidmat itu membawa keberkahan kepada gurunya. Bulan kemarin kita belajar tentang bagaimana adab kepada guru sehingga ilmunya berkah ya. Salah satunya adalah khidmat kepada setiap guru kita. Kembali ke tadi. Nah, kalau ada itu ya nggak banyak memang yang bisa itu. Nah, maka kita harus sadari setiap anak didik kita itu potensinya beda-beda. Termasuk anak kita yang di rumah. Ya, itu sudah pasti beda. Ada yang olahraganya bagus, fisiknya oke. Nah, ini dimaksimalkan. Kenapa? Karena bagian dari perintah Allah dalam surat Al-Anfal itu apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan ya. Wa a'iddu, dan persiapkan ya, lahum, untuk menghadapi siapa? Musuh ya. Mastata'tum, dari yang kalian bisa lakukan, min quwwatin, berupa kekuatan. Ala innal quwwata ramiyu, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Alhamdulillah di Ibnu Mubarak sudah juara berapa ini? Kemarin katanya juara umum di mana? Boyolali itu mana? Oh juara 3 ya. Tapi ada logo Ibnu Mubarak nggak itu? Nggak ada. Ya enggak apa-apa ya. Kutab dapat pahalanya, pondok dapat namanya gitu kan. Ya, latihannya di sini, juaranya di sana itu ya. Nah, itu bagian dari karakter orang beriman itu tadi, dia selalu mempersiapkan musuh, menyiapkan kekuatan. Apa yang dimaksud adalah ar-ramyu di antaranya. Nah, dan Allah juga tahu dalam Al-Quran, kita juga harus tahu Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal misalnya, atau maaf ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah ya, falaula nafarru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin ya. Tidak seharusnya semua orang-orang beriman itu dihasung untuk berangkat berjihad fisabilillah. Kenapa tidak disisakan sebagian kelompok taifah kecil untuk ya liyatafaqahu fiddin, untuk belajar ilmu agama. Artinya Allah menghendaki bahwa muslim itu yang memang yang kapasitasnya ahli ilmu, yang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 2 pekerjaan mulia berangkat dari satu kata yang sama. Yang satu adalah mujahid, yang satu
mujtahid. Ya. Mujahid hari ini kita bersyukur kepada Allah, ya, Palestina, Gaza masih terus dijaga oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita mendapatkan kabar gembira, ya, sedih dan gembira pastinya, ya, campur aduk kan. Ya, komandan terbaik hari ini siapa? Abu Ibrahim, siapa namanya lengkap itu? Sinwar, ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya, karena Allah hanya menjadikan syuhada itu bagi yang mau saja. Ada ayatnya, minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Di antara orang beriman itu ada yang memang Allah lihat niatnya sungguh-sungguh itu, ya. Maka niat yang sungguh-sungguh itu akhirnya oleh Allah diberikan kemuliaan, ya. Minhum man qadha nahbahu, ya. Di antara mereka yang sungguh-sungguh itu ada yang sudah diambil oleh Allah sebagai syuhada, mati dengan medengkreng di kursi gini, ya. Kalau di videonya kan begitu, ya, sambil menunjukkan wibawanya di tengah reruntuhan, ditembak oleh drone, dia kawal oleh drone, diberondong oleh musuh sehingga syahid sebagaimana kita saksikan, ya, kamanah sabuhu walanuzaki a'lamuhi ahada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang harus memang di sana, ya, Islam itu Allah memerintahkan, ya. Tapi juga ada sebagian yang kondisinya nggak memungkinkan, maka berperan di peran yang lain, apa itu? Ya, liyatafaqahu fiddin, belajar yang sungguh-sungguh. Kalau mujahid dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, mujtahid juga sama, ya. Dari kata jahada kan, jahada, ya. Apa jahada ini? Sungguh. Yang di sana sungguh-sungguh membela kehormatan, ya, tanah muslimin, masjid pertama yaitu Al-Aqsa. Di sini yang belajar harusnya sungguh-sungguh, sama. Dari kata juhdun itu berarti sungguh-sungguh, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus lebih sungguh-sungguh menggali ilmu Islam. Kenapa? Lihat tafaqquhu fiddin liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu tugasnya enggak ringan, agar liyundiru qaumahum, memberi peringatan kepada umat. Hari ini barangkali yang ngelegewo dengan informasi meninggalnya Abu Ibrahim Yahya Sinwar itu hanya jenengan dan teman-teman kan. Orang-orang peduli nggak? Hari ini nggak ada yang peduli kan. Bahkan tidak pernah berpikir bagaimana menyiapkan, ya, Yahya berikutnya itu. Padahal ini akan Allah sampaikan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, akan terus ada sekelompok kecil dari umatku yang tetap di atas kebenaran. Jadi tarbiyah askariyah ini Allah sendiri yang meminta. Nah, pelaksananya bagaimana? Syekh Dr. Khalid Ahmad Santut nanti membahas. Untuk anak-anak tentu levelnya adalah bagaimana menyiapkan mental yang baik dengan kisah-kisah dan lain sebagainya. Nah, itu ayah bunda sekalian, landasannya kenapa penting pendidikan fisik untuk anak-anak kita. Yang pertama tadi hadisnya Allah sendiri menyampaikan bahwa Allah mencintai hamba-hamba yang kuat. Ya, kalau anak-anak sahabat itu jelas, kalau kita belajar sirah Nabi itu, wah, Rasulullah itu sering lihat di depan anak-anak lewat, kemudian mereka sedang berlatih memanah. Kata Nabi, irmu, ya, ayo semangat, ya. Fa inna abakum, sungguh ayah kalian dulu, maksudnya adalah Nabi Ismail, ya, ayah kalian tuh pemanah hebat. Jadi Nabi selalu motivasi dengan kebesaran generasi, bahwa dulu orang-orang hebat itu ayah kalian itu adalah para pemanah hebat. Itu disampaikan agar jejak kebesaran itu tidak pernah putus, tersambung terus. Nah, hari ini kalau pendidikan fisik anak-anak kita nggak dikaitkan dengan kebesaran generasi Islam, maka nanti yang ada kita hanya mendapatkan juara kalaupun lomba, tidak ada kebanggaan sebagai muslimin, mujahid dan lain sebagainya. Dan itu tidak boleh hari ini hilang dari pendidikan anak-anak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala tadi juga menyampaikan tujuannya satu, turhibu nabihi adullahi wa adullakum, menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian.
Ya. Jadi di tengah hari ini ya, kalau kita bicara masalah sejarah ya, generasi muda hari ini boleh kita bersedih dan harus bersedih ya. Yang data terbaru dari MUI itu Muslimin Indonesia yang sholat berarti yang dihitung yang sholat baik yang hanya seminggu sekali hanya sholat Jumat atau setahun 2 kali hanya Idul Fitri dan Idul Adha, itu jumlahnya baru 39% Muslimin Indonesia yang selalu ke masjid tidak pernah absen baru 2%. Jangan disurvei nggak ini? 2% ini. Ini kan seperti rohilah tadi. Kalau Nabi mengatakan ya, dari 100 itu hanya 1. Jadi setiap 100 onta itu yang lainnya itu ima'ah. Ima'ah itu onta-onta yang standar itu ya. Ya kayak beban sidik ngeluh ya. Berat nggak kuat mutung untane ya. Semangane oke kerjane balas ya. Itu dari 100 onta itu hanya 1. Nah kalau kita bicara tadi 2% itu berarti kan sudah sesuai kan. Muslimin berapa jumlahnya? Kalau total penduduk Indonesia 285 juta. Berarti muslimnya kalau 80% berarti kan lebih dari sekitar 200 juta. Taruhlah 200 juta. Berarti 1%-nya berapa? Ya? 2 juta kan? Persis kata Rasulullah itu. Dari 100 onta itu rohilahnya hanya 1. Dari 200 juta muslim itu yang selalu hadir di masjid hanya 2%. Nah berarti kan sama, rohilahnya cuma 2% ini. Nah, ini PR berat besar bagi setiap keluarga muslim. Maka pendidikan yang paling mendasar dari Rasulullah itu adalah pendidikan sholat. Bahkan Nabi SAW sampai diingatkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dengan penuh kesabaran. Jadi memang kunci yang pekerjaan yang paling berat bagi setiap ayah itu adalah memastikan anaknya sholat. Itu yang paling berat. Ya. Dan sudah pasti kita ngerti semua. Saya ketika ngisi hampir setiap Ahad subuh atau Sabtu subuh ngisi pengajian keliling, saya lihat ada wujud gede cah nome loro ya, sing tukang gawe teh karena mau sarapan pagi ya. Yang satunya pokoknya 2 tok ini ya, yang lainnya wis wajah-wajah 60, ya, 58 gitu ya. Ya, hampir semua begitu. Di sini berarti PR-nya muslimin itu adalah menghidupkan kembali masjid. Itu dimulai dari mana? Dari rumah pastinya. Ya. Nah, kembali ke tadi pentingnya tarbiyah tadi jasadiyah atau askariyah lebih jauh ya. Apa yang harus dilatih dari anak-anak kita? Ini Syekh Dr. Khalid Ahmad Santut, beliau mengatakan tarbiyah yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah. Ini tadi askariyah itu nggak bisa lepas dari ruh yang baik. Banyak ayat dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, misalnya surat Al-Anfal ya. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu dalam peperangan itu bisa mengalahkan musuh, bisa membunuh musuh, hakikatnya bukan kamu, tetapi Allah yang menempatkan sasaranmu. Wa ma ramaita, dan ketika kamu memanah ya, itramaita walakinna moha roma, ketika kamu belajar memanah, menempatkan anak panahmu pada target itu sebenarnya bukan karena hebatnya kamu, walakinna moha roma, tapi yang menempatkan adalah Allah ya. Dr. Ragib Asrijan itu pernah menceritakan ketika Andalusia dulu, Andalusia itu termasuk Eropa, kejayaan Islam itu di Andalusia ya, pusat bagaimana dulu ketika Barat masih gelap gulita,
Andalus sudah terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, luar biasa. Jadi nggak yakin ya, penemu lampu kira-kira bener nggak sih? Siapa itu? Thomas. Karena ketika digambarkan oleh Dr. Ragib itu, Eropa masih gelap gulita ketika Andalusia sudah terang benderang itu. Nah, beliau menggambarkan itu tentang kejayaan itu. Nah, ketika musuh kalah, tentu kekalahan itu menyakitkan karena berpindahnya kekuasaan dan mereka terus ya mencari lengahnya kaum muslimin. Satu hari ketika ada anak menangis, ya, Syekh Dr. Ragib menceritakan itu, ketika ada anak yang menangis itu ditanya, ya, apa yang menyebabkan kamu menangis nak? Ya, dia cerita, pagi ini saya belajar memanah. Dari sekian anak panah yang saya lemparkan, ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Ini pasti teguran dari Allah karena tadi malam saya absen sholat malam. Dan bisa bayangkan kalau pemudanya kok sehebat itu ya, kegagalan berlatih itu disimpulkan ini gara-gara saya tadi malam tidak sholat tahajud itu. Bayangkan kualitas pemudanya itu. Maka ketika dilaporkan kepada komandan musuh itu bagaimana? Saya dapati seorang anak menangis, saya tanya, dia gagal membidik bidikan target panahnya gara-gara tidak sholat malam. Komandannya mengatakan kita masih jauh untuk merebut kekuasaan dari muslimin. Kalau pemudanya masih begitu, ya, kualitasnya itu. Ya. Nah, jadi di sini luar biasa mengkaitkan seperti firman Allah tadi, ketika kamu memanah, hakikatnya ketika tepat sasaran itu bukan kehebatan tapi dimudahkan oleh Allah. Ini akidah yang ditanamkan dulu kepada anak-anak kita bahwa segalanya itu kehendak dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar tidak sombong ketika tepat sasaran, agar tidak sombong pula ketika nanti ikut perlombaan kemudian meraih juara. Ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, beliau selain mempersiapkan dengan ruh yang baik agar tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah penting tarbiyah askariyah ataupun tarbiyah jismiyah itu dengan tadabbur lewat kisah-kisah kepahlawanan. Ya, kisah-kisah kehebatan orang-orang terdahulu. Kisah yang pernah kita sampaikan bagaimana heroiknya pembunuh Abu Jahal. Siapa pembunuhnya? Dua anak muda ya, usia belia belasan tahun, 14 tahun atau 15 tahun itu, yang tiba-tiba yang cerita Abdurrahman bin Auf dalam situasi genting di perang Badar, tiba-tiba ada anak remaja mendekati saya bertanya, paman, yang namanya Abu Jahal yang mana? Ya. Kenapa nak? Gitu. Ya. Saya mendengar dari para sahabat-sahabat Muhajirin, dulu katanya yang paling keras memusuhi Rasulullah itu Abu Jahal. Saya tidak terima, saya ingin perang ini mencari sosok Abu Jahal yang mana orangnya. Wah, ditunjukkan, dicari-cari. Nah, itu Abu Jahal itu, yang gagah berdiri di atas kudanya dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya itu. Wah, jadi Abdurrahman cerita, saya belum selesai bicara, anak ini sudah melesat seperti anak panah. Sampai sana langsung kaki Abu Jahal dipedang, ya, tangannya dipedang, kemudian jatuh, ya, terkapar, kemudian ditusuk berapa kali oleh anak muda ini sehingga dia nggak sampai mati, hampir mati, karena nanti matinya di tangan siapa? Di tangan sahabat yang kakinya pincang yang dulu diejek oleh Abu Jahal, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika itu diinjak dadanya, ditarik janggutnya, ya, ditanya, sudah dapatkah yang Allah janji? Sudahkah kamu dapati apa yang dijanjikan Allah untukmu? Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, gitu. Dia masih sombong luar biasa, ya, tidak pernah menyesal sama sekali. Saya tidak pernah menyesal sama sekali, wahai anak penggembala kambing, gitu. Masih ngece itu siapa? Abu Jahal itu.
Kemudian dia mati kan gak lama setelah itu. Ya, kemudian anak muda remaja itu langsung melaporkan ke Rasulullah SAW. Mereka rebutan, ya Rasulullah, saya berhasil membunuh Abu Jahal. Yang satu nggak terima, saya ya Rasulullah. Kemudian tunjukkan pedang kalian. Nah, kemudian ditunjukkan pedangnya masih berlumuran darahnya Abu Jahal. Ya, kalian berdua yang mengalahkan musuh Allah nomor 1 Abu Jahal. Maka Nabi bertakbir dengan keras sekali. Allahu Akbar. Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya sudah mati hari ini. Jadi kematian tiran itu, ya, itu wajib diceritakan kepada anak-anak kita, apalagi yang bunuh anak-anak yang kecil itu. Ya. Jadi ini cara menanamkan kebanggaan sebagai Muslim dan identitas sebagai seorang mujahid itu. Para sahabat itu sampai cerita, dulu kami diceritakan tentang kisah-kisah keberanian itu sebagaimana ayah kami mentalkin Al-Quran. Kita murojaah berapa kali sehari? Ya, sehari minimal kan murojaah anak-anak itu, ya, mengulang hafalan apa yang sudah dihafal. Ya, ada yang di model audio direkam, ya, ada yang hanya di checklist itu. Tapi setiap hari murojaah. Kita bayangkan sahabat kecil itu cerita, kami dulu diceritakan kisah-kisah butulah kepahlawanan sahabat itu setiap hari, sebagaimana kami murojaah Al-Quran. Bayangkan bagaimana nggak menancap itu kebanggaan sebagai Muslim, dan bagaimana nggak muncul, ya, pembelaan yang luar biasa atas kekejaman musuh-musuh Allah. Nah, itu bermula dari apa tadi? Kisah kehebatan. Andaikan muhajirin nggak bawa kisah bagaimana kejahatan Abu Jahal, tidak akan ada, ya, dalam jiwa anak didik Nabi yang masih kecil itu di Madinah itu kemudian kebencian kepada musuh Abu Jahal dan pembelaan kepada Rasulullah. Ya. Sama halnya ketika sejarah itu nggak pernah diceritakan hari ini, ya, orang akan mengatakan bahwa andaikan pemuda Palestina itu tidak menyerang Israel dulu, maka Israel tidak akan marah, kemudian menyerang membabi buta sebagai upaya apa? Pembelaan diri. Itu kan media itu juga nggak sedikit yang percaya bahwa yang bikin ribut itu siapa? Palestina juga nggak sedikit yang percaya begitu. Ya, jangan tonton Instagramnya siapa itu, Abu Janda siapa itu, wah lah itu meyakini sekali, ya, dan itu pengikutnya ribuan bahkan jutaan yang meyakini bahwa perang itu gara-gara beberapa pemuda yang menyerang konvoi militernya Israel terlebih dahulu. Dan ini kalau nggak diceritakan dengan benar kepada anak-anak kita, sangat mungkin nanti, ya, yang namanya musuh menjadi pahlawan. Ya. Kalau hari ini kejahatan PKI itu tidak pernah diceritakan, apalagi sudah dibuang dari kurikulum, kelak generasi mungkin 2-3 generasi berikutnya yang diketahui adalah PKI korban, pelakunya TNI. Bisa jadi itu ketika sejarah tidak pernah diceritakan. Nah, maka penting ini. Nah, beliau Dr. Khalid Ahmad Syantut menceritakan bagaimana kebesaran muslimin zaman dulu, ya. Kemudian beliau menceritakan setiap fase kekhalifahan itu ada bintangnya. Kalau masa kejayaan Islam di Bani Umayyah, misalnya bintangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nanti bintangnya di zaman Umayyah itu, bintangnya di zaman Umayyah ketika runtuh, sebagian ada pembunuhan lari ke Andalus. Bintangnya siapa di Andalusia? Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, kemudian bintangnya di Abbasiyah ada Harun Ar-Rasyid, dan bintangnya Utsmaniyah ada Muhammad Al-Fatih. Itu yang harus diceritakan kepada anak-anak kita agar mereka tidak ada kehilangan jejak kebesaran para pendahulu mereka. Ini Dr. Khalid mengatakan itu penting sekali, ya. Berikutnya juga mempelajari, ya, bagaimana pola sebuah kemenangan dan kekalahan. Nah, jadi ternyata semua ada polanya, seperti seorang menjahit itu, ya, ada polanya. Kapan sebuah kemenangan diraih? Ya, ketika dipersiapkan dengan matang. Maka Rasulullah SAW itu ada satu buku yang membahas khusus bab
kecerdasan beliau dalam hal militer. Judulnya Ar-Rasul Al-Qaid, ya, Muhammad sang pemimpin atau sang panglima. Wah, itu dibahas dengan detail sekali. Kenapa perang Badar menang? Kenapa perang Uhud menang atau kalah? Ya, kalau Syekh Ahmad Khattab dia mengatakan menang perang Uhud itu. Kenapa menang? Karena meskipun secara jumlah yang meninggal banyak, tapi musuh tidak bisa menghabisi muslimin karena nggak imbang, 3.000 melawan 1.000 dan 1.000 tidak kalah telak. Itu bagi beliau kemenangan sebenarnya. Tapi bagi pemerhati yang lain itu ada kekalahan secara jumlah yang meninggal. Kenapa? Ada ketidaktaatan dari barisan muslimin yang diperintahkan Nabi, apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos. Nah, ini pentingnya. Sejarah itu dibacakan, kemudian tidak hanya peristiwanya, ada hikmah di balik peristiwa itu. Nih, jadi beliau mengatakan begitu. Yang ketiga, ini yang terkait dengan penyiapan pembinaan anak-anak adalah mendidik dengan kesederhanaan. Ya, ini Rasulullah SAW juga ya tahu ya bahwa bermewah-mewahan itu melalaikan, alhaakumut takasur, bermewah-mewahkan telah apa? Melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, itu ya, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, melatih hidup sederhana ini wajib ya dilatih kepada anak-anak sesekali ya. Nah, mungkin ada orang berpikir, wes hak zamane Pak digawe rekoso itu ya. Ya, sesekali anak-anak, kata beliau ini ya dilatih satu untuk sederhana dalam hal makan. Ya, sesekali menunya sederhana. Rasulullah SAW itu kalau digambarkan ya harusnya beliau ini kaya apa enggak? Karena jatah beliau dari ghanimah berapa? 1/5 khumus kan? Kita bayangkan kalau perang Hunain aja, kita bayangkan perang Hunain itu keluarganya Abu Sufyan itu dapat unta 200 unta loh, sak keluarga loh. Padahal yang ikut perang Hunain itu banyak banget itu. Kita bayangkan kalau misalnya ada 10.000 unta misalnya, jatah Nabi itu 5%, berarti sudah berapa itu? Ya, tapi digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kehidupan kami tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ya, Rasulullah ya. Ya, ini kalau bicara tentang zaman memang beda barangkali, tetapi kalau bicara tentang kesederhanaan itu ada saatnya anak-anak itu akan mengalami kehidupan yang mungkin tidak sebagaimana hari ini. Serba gampang, serba cemerlang, maka harus ada fase di mana dilatih untuk sederhana. Ya, ini kata Dr. Khalid Ahmad Santut. Kemudian sesekali dia harus ya, dan berikutnya kata beliau juga hendaknya tidak memilih-milih makanan. Jadi Nabi itu hidupnya sederhana sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzastaha ta'aman akalahu. Nabi itu kalau seneng ya dimakan, nek enggak ada ya tidak golek itu. Nggak ada repot-repot, hari ini jadwal makan di mana ya? Dino iki mangan opo wis sampai gitu ya. Ini malah mana nih yang belum dikunjungi ini. Nah, itu. Jadi melatih kesederhanaan itu bagian dari cara untuk melatih mental ya mental tadi ya, militan bagi anak-anak. Karena nanti kalau kita bicara sejarah Nabi, Masya Allah, dulu Nabi itu pernah melatih. Nah, ini namanya nanti keberkahan itu soal kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada sahabat Nabi yang namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini satu dari 10 yang dijamin surga, namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini Masya Allah, kemarin sudah ada yang nulis tulisan ya. Syekh Yahya Sinwar ini jadi teringat dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini komandan perang kesayangan Umar bin Khattab. Bahkan hari ketika Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq, hal pertama yang dilakukan adalah menulis surat. Dikirim kemana? Ke Yaman ketika
dipimpin oleh Khalid bin Walid menaklukkan Persia ketika itu ya. Ditulis ya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya kepada pemimpin tertinggi muslimin Khalid bin Walid ya. Anda kalau telah menerima surat dari saya, segera serahkan tampuk kepemimpinan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wes, Pak. Panjang-panjang kata Pak, hanya itu aja. Ya, bawa sama kurir Khalid bin Walid Saifullah, komandan julukannya Saifullah, pedang Allah yang terhunus ya. Itu begitu menerima surat itu dalam suasana musuh sudah di depan mata itu, tidak pakai nunggu ya, begitu membaca surat ini langsung dipanggillah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, diserahkan ya tampuk kepemimpinan tertinggi kepada beliau, dan Khalid hanya mengatakan aku adalah Khalid sebagai pemimpin tetap Khalid yang berjihad, sebagai anggota tetap Khalid dan prajurit yang berperang ya. Tidak ada kalimat-kalimat semena-mena gitu ini. Umar bin Khattab lagi jadi khalifah langsung main apa ini reshuffle ya. Ini pemimpin itu ya ujian kadang bagi anak buahnya, ujian keikhlasan kan bagi Khalid. Kenapa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah? Ya Khalid Umar bin Khattab tentu punya pertimbangan sendiri. Dan nanti Ubaidah Ibnul Jarrah ini, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini kebanggaan betul. Ketika Syam sudah ditaklukkan, maafkan Yaman dan Syam tadi ya. Ketika Syam sudah ditaklukkan itu, ya Umar mengunjungi Syam. Wah, pasukannya hidup berkecukupan karena ghanimahnya luar biasa. Dan beliau begitu pertemuan pertama mengunjungi Syam dari Madinah, yang ditanyakan pertama, Aina Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, mana Abu Ubaidah Ibnul Jarrah? Ya langsung dipanggil ketemu ya tolong saya pengen mampir ke rumahmu. Dilarang Pak sama Abu Ubaidah, jangan di sini saja ya. Enggak, saya pengen ke rumah kamu. Pemimpin tertinggi Pak, yang anak buahnya sudah berkecukupan hidupnya, karena mendesak terus Umar, akhirnya diajak masuk ke Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jangan tahu ya apa yang ada dalam rumahnya ya. Di sana hanya ada karpet usang, karpet belidak-belidak warnanya itu ya. Ada tombak ya, kemudian ada baju perang, hanya ada seekor kuda, tidak ada perabotan sedikit pun. Umar menangis, Umar sudah diomongi, jangan ke rumah saya, nanti jenengan nangis ya. Umar tetap ngengkel, udah aku kudu ngomong tenan. Umar nangis rak mandek-mandek Pak gitu. Ini komandan tertinggi Islam. Umar kemudian mengatakan, ya, dunia telah mengubah semua orang kecuali Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Bayangkan itu. Dunia sudah mengubah orang kecuali satu nama, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini tidak salah ternyata Umar memilih itu. Nah, kesederhanaan itu ya memang nggak ada standarnya yang harus seperti apa. Tetapi kepada anak-anak itu kita tidak akan pernah tahu masa depan mereka. Maka ketika anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu ya, beliau tinggalkan data yang tidak banyak, tapi ditinggali dengan karakter-karakter yang baik, kejujuran, disiplin, kerja keras, amanah, profesional, dan banyak hal-hal kebaikan. Dan itu ternyata modal paling berharga untuk menghadapi medan lapangan yang tidak pernah menentu di kemudian hari. Ya, jadi ini tentang kesederhanaan sekali anak-anak, tidak dituruti semua keinginannya. Ya, ini kalau beliau melatih dengan kesederhanaan. Demikian pula juga melatih dengan kesabaran. Nah, ini kita juga akan lihat bagaimana sahabat itu. Saya kembali tadi lewat ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah diuji oleh Allah dengan kesabaran luar biasa. Dikirim oleh Rasulullah ke sebuah peperangan. Di sana hanya dibekali 1 botol minum dan hanya 1 butir kurma. Bayangkan Pak. Jadi Abu Ubaidah cerita, saya perintahkan kepada anggota saya, kurma itu hanya dimut tok itu Pak. Dimut itu ya, nak wis rada tipis diculke ya. Nanti nak wis lemes dimut meneh terus gitu ya. Karena enggak ada bekal lain itu. Ya. Kurma siji lho Pak itu. Ya. Sampai 1 hari di tengah
apa namanya, perjalanan kami, tiba-tiba dari kejauhan kayak ada gundukan pasir tinggi besar sekali. Itu di tepian lautan, pantai. Kemudian kami mendekat, ternyata itu ikan al-anbar. Ikan anbar itu ikan, sekarang ikan apa yang gede itu? Paus ya, yang mati di tempat itu. Wah, kemudian kami cium ternyata masih seger itu, tapi sudah mati itu. Besarnya, Abu Ubaidah cerita, untuk menunjukkan besarnya ikan itu, saya perintahkan 9 anak buah saya. 9 anak buah itu suruh duduk di mata ikan. Jadi moto iwak itu Pak, diduduki 9 orang itu masih muat itu. Jangan bayangkan apanya, wadahnya kan. Kami sebulan kenyang makan itu, bahkan kami bawa sebagian dagingnya ke Madinah oleh-oleh untuk Rasulullah SAW. Ya, ini yang Rasul sudah sampaikan, Allah sampaikan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Nabi itu melatih kesederhanaan untuk kesabaran itu. Ya, nih. Hari ini kalau anak-anak tidak dibiasakan dengan begitu, dia tercukupi semua kebutuhannya, ya nanti sedikit-dikit mager. Apa mager? Malas gerak kan? Ya, kon melayu ngos-ngosan ya. Kemudian renang mungkin 1 putaran nggak kuat itu. Bagaimana mau jadi mujahid besar kalau fisiknya tidak pernah disiapkan dengan baik ya. Nih, nah terakhir kata beliau untuk tarbiyah jismiyah tadi, selain tadi memperkuat rohani, kemudian memperkuat menatih kesabaran, kesederhanaan, yang terakhir adalah terus mempersiapkan fisiknya. Nah, ini yang sampai beliau membahas teknis, tapi teknis itu kan bisa beda antara satu negara dengan negara yang lain. Beliau mensitir pesannya Umar bin Khattab. Nah, ini bukan hadis ya, tapi kaulnya Umar ya. Ya, muru auladakum birramyi wasibahah ya. Perintahkan anakmu berlatih memanah dan berenang. Ya, ini warukubul khail yang ketiga, dan menaiki kuda. Ya, ini pendapat dari Umar bin Khattab. Kalau hadis Nabi irmu warakabu ya. Kalau hadisnya perintahkan anakmu untuk belajar memanah dan berkuda. Wa antarmu habu ilayya min antarkabu. Tetapi memanah lebih aku sukai daripada berkuda. Ini nanti dimanai oleh para ulama urutannya. Memanah dulu, kalau sudah pandai baru berkuda ya. Nah, ini ditambahi oleh Umar bin Khattab as-sibahah, tentang berenang. Sudah dilaksanakan semua ya Pak di sini? Berenang, berkuda, memanah ya, sudah tahap apa? Mahir. Ya. Berenangnya sudah gaya apa? Bebas. Bebas cemplungnya maksudnya langsung kelengkem itu. Ya. Gaya dalam berenang itu ya minimal itu ya bisa tidak tenggelam. Berarti gaya apa? Kayak kata mungkin yang paling gampang ya, ngubungi itu memang harus dilatih anak-anak. Kenapa ini fisik yang paling menentukan itu ketika dilatih terus itu ya. Nah, beliau mengkaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Berangkatlah kamu dalam keadaan khifafan, ringan ataupun berat. Nah, ini dikaitkan berlatihlah kamu meskipun dalam kondisi malas dan dalam kondisi semangat ya. Dulu ada sahabat itu sudah sepuh, saya lupa namanya siapa itu. Itu tetap berlatih terus itu. Ya. Sampai ada yang komen generasi muda itu, Anda masih bergabung bersama anak-anak muda, wahai sahabat ini. Ya, beliau mengatakan, andaikan bukan karena sabda Rasulullah, saya sudah lama tidak mau berlatih ini. Sabda yang manakah gitu? Kemudian beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, ya, man ta'allama ramya, ya,
tsumma tarakahu faqad asa Abul Qasim. Ya, siapa yang belajar memanah, ya sudah pernah belajar mempelajarinya, sudah mahir, kemudian berhenti mandek, tidak pernah berlatih kembali, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang dulu semangat kemudian mandek, ya, ya ini wajar ya. Yang penting panahnya ojo didol. Ya. Nah, itu nek wis panahnya didol itu tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya besok, karena ada pengingat dari Rasulullah SAW tadi terkait dengan memanah. Iya, saya masih bertahan di sini karena teringat dengan sabda Rasulullah tadi, siapa yang pernah belajar dan sudah pandai meninggalkan itu sama dengan maksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini inspirasi dari beliau, tetap berlatih terus, baik dalam keadaan semangat, dalam keadaan malas. Wajahidu bi amwalikum, nah, juga berjihadlah dengan amwal, harta, wa anfusikum, dan jiwa kalian fi sabilillah, dalam jalan Allah. Kemudian juga beliau melatih dengan selain tentang olahraga fisik, beliau juga memperhatikan tentang makanan. Ya. Ada Rasulullah SAW itu menyampaikan sumber penyakit di mana? Ma mala'a ibnu Adam, ya, wi'aan syarran itu ya. Nabi menyampaikan tidaklah ada sesuatu yang lebih buruk, ya, yang diisi terus oleh ibnu Adam melainkan dari perutnya. Artinya apa? Sumber penyakit dari makanan kan, ya, yang tidak diperhatikan asupannya. Dan hari ini Masya Allah, anak-anak kalau tidak diperhatikan makanannya, kita dikagetkan dengan berita-berita anak kecil sudah gagal ginjal, sudah banyak ya, sudah pada tahu lihat di Instagram, karena kebanyakan makanan-makanan yang tidak sehat itu. Bahkan saya lihat sendiri teman saya, Masya Allah, anaknya baru kelas 6 SD, kakinya dipotong segini nih, ya, diamputasi. Saya lihat sendiri, Masya Allah, nggak tega ya, anak usia 12 tahun ya, dipotong, diamputasi kakinya, ternyata gulanya hampir 600, tinggi banget ya, harus diselamatkan ya, kakinya diamputasi, ternyata sudah membusuk ini ya. Kemudian baru ditanya, kok bisa begini ya? Ternyata anak ini setiap hari minum minuman, ya, boleh nyebut merek gak ya? Yes, pokoknya sing kemasan-kemasan apa Oki, jelly drink, apa-apa yang kemasan-kemasan itu, dia minum bisa 6 setiap hari itu. Karena di rumah ada kulkas ya, warna jupuk, entek di stok terus, dan tidak pernah lupa setiap pagi sarapannya mie, ya, mie goreng, mie rebus, wes gitu. Orang tuanya nggak sempat ya masak karena harus berangkat pagi ya, dua-duanya pasar, laki-lakinya ke tempat kerja itu, Masya Allah. Nah itu terjadi itu ya, sebelum lihat berita-berita, lihat sendiri dipotong, diamputasi di rumah sakit Karyadi itu ya, ya. Ini betapa mahalnya kesehatan ketika sudah ditimpa sakit. Padahal sehat itu murah ke mahal, Pak, sebelum sakit ya. Air yang terbaik air apa untuk anak-anak kita? Ya, air putih ini ya. Air terbaik itu untuk kita juga ini yang paling bagus untuk menjaga ginjal ya. Sinar apa yang paling murah dan paling menyehatkan? Sinar matahari. Jadi berjemur di tengah-tengah kesibukan olahraga fisik dan lain sebagainya tentu akan menjadi sebuah cara bagi kita untuk menjaga kesehatan. Nah, maka beliau juga begitu ya, menjaga pola makan anak-anak kita. Kemudian anak beliau di sini sampai membahas tentang sesekali diikutkan olahraga, kegiatan-kegiatan yang outdoor. Beliau menyebut misalnya naik gunung, halang rintang, ya, kemudian berjalan jauh siang dan malam. Nah, ini seperti mengingatkan zaman-zaman ada istilah apa? Siahah ya.
jalan malam, jalan siang, naik gunung. Loh ini penting. Kalau di buku Tarbiyah Askariyah itu sampai beliau membahas tentang konsep acaranya, ya. Ketika malam apa yang dilakukan, ya, sholat malam, tahajud bersama. Ketika siang olah fisik apa dibahas dengan lebih detail. Ini kan hanya rangkuman dari buku beliau. Baik ayah bunda, nah, itu melahirkan generasi yang kuat secara fisik, harus disiapkan sedini mungkin. Kalau beliau ditanya usia berapa sih anak-anak boleh diajari memanah, ya, beliau menyampaikan kalau sudah mumayyiz itu usia berapa? 7 tahun kan? Kalau standar Imam Syafi'i itu tamyiz itu dengan angka kan 7 tahun. Maka berarti sudah boleh itu diajarkan memanah, karena ini sudah menjadi bagian dari keharusan yang disiapkan untuk anak-anak. Itu akan melatih satu konsentrasi, melatih fisik, ya, kemudian juga melatih kesabaran. Ketika nggak nancep di targetnya, sabar, coba lagi terus sampai akhirnya menjadi mahir. Terakhir beliau menyampaikan juga pentingnya melatih anak berjihad dengan amwal. Apa amwal? Harta. Ini juga untuk melatih empati. Sesekali yang paling berharga miliknya dimotivasi, sumbangkan ke Palestina, ya, sumbangkan ke anak-anak yang kekurangan. Ini juga dijadikan oleh beliau medan melatih generasi. Kenapa? Tadi Allah sampaikan wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, ya. Sesekali ketika minta mainan hasil tabungannya, orang tua yang luar biasa ketika bisa mengalihkan, ya, nak, ini untuk saudara kita ya yang sedang kesulitan, anak-anak Palestina. Itu juga sering kita setelkan nasib anak-anak di sana, kehilangan rumah, kehilangan macam-macam, agar tumbuh empati, ya, dari anak-anak kecil kita. Karena empati itu harus ditumbuhkan. Karakter itu nggak bisa mendadak, itu nggak bisa. Kalau ada yang ini di luar konteks, ya. Ketika saya mendengar ada seorang ustadz pulang dari Jepang. Jepang agamanya apa? Hah? Ya, Shinto, ya, atau nggak tahu punya agama pandak lah, jelas ya. Jepang kan ada yang mengatakan tidak ada agama, ada yang mengatakan Shinto. Beliau cerita ketika mau berangkat ke Islamic Center itu untuk ngimami sholat subuh atau ceramah subuh itu, beliau berangkat mungkin setengah jam sebelum subuh dari rumahnya itu. Kan di Jepang tuh nggak kayak Indonesia, ya, banyak yang pakai mobil pribadi, seringnya jalan, kalau nggak jalan pakai kereta itu, ya, jalan kereta. Beliau sering berjalan, sering sekali menemui setiap mau berangkat tuh, wah, anak-anak perempuan mabuk, kemudian gelangsar di jalanan, ya. Beliau dengan pakaian pakaian pendek begitu, kemudian dengan tas yang tergeletak, kadang tasnya buka, isinya ada dompet, HP-nya tergeletak masih dalam genggaman. Dia nggak sadar begini, HP ini bukan HP Xiaomi, ya, HP iPhone yang larang-larang gitu, ya. Beliau pulang lagi dari masjid, ya, selesai kajian, kemudian sudah duha, mungkin jam 6 atau setengah 7, lewat di situ masih utuh itu. HP-nya utuh, dompetnya nggak ada yang megang, perempuannya masih belum sadar itu. Itu kira-kira enggak di Semarang gimana itu? Ya, kira-kira aja kan itu. Itu di negeri yang nggak punya agama. Kok bisa ya gitu? Itu karakter namanya itu, ya. Bahkan beliau takjub, Jepang itu depan rumah selokannya itu jernih sungainya, bahkan diisi ikan koi, ya. Nek selokan di sini gimana? Ya. Sama, ya. Ya itu, nggak ada sampah, nggak ada. Jernih luar biasa, sungai-sungai di depan selokan-selokan. Kok bisa ya? Mereka nggak pernah ngerti hadis an-nadhafatu minal iman, itu ratu krungu. Wah, ya sampah nggak ada, ya, airnya jernih luar biasa itu. Mereka nggak pernah ngerti dalil wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, itu isar tuh nggak tahu krungu. Tapi nggak ada di sana itu katanya. Beliau malam-malam ketika naik kendaraan itu traffic light menyala merah itu, meskipun sepi nggak ada yang lewat tuh, nggak ada katanya yang propos itu, ya, nggak ada itu. Di tempat kita jangan nanya, ya.
Yang paling ngeri itu nek di palangan kereta api ya. Ya, palangnya di sini, dia harusnya ke sini tapi ngebaik sini, yang sini ngebaik sini gitu. Ya ora tabrakan somo ngene itu. Kan gitu ya pengalaman ya, Pak. Kenapa terjadi di Jepang? Negara yang nggak hafal dalil isar, ya ngalah sama saudaranya, orang ngerti, Pak. Tapi kenapa bisa ngalah luar biasa? Nggak ada. Di sana kereta api sebelum yang di dalam keluar semua, yang di luar ngantri dengan rapi, baru masuk satu persatu. Ya, dulu sebelum kereta harus pakai tiket itu, wah, yang dalam belum keluar, yang di luar sudah nyerbu masuk sehingga mumet semua itu. Ya, kenapa terjadi? Ya, itu tadi kan beliau menyampaikan karena pendidikannya pendidikan karakter. Ya, di Jepang tidak boleh mengajarkan calistung untuk usia anak-anak. TK tidak boleh. Ya, TK diajari apa? Karakter, ngantri, berbagi, ya, empati. Ya sudah itu aja, ya, dilatih. Terus lama-lama akhirnya apa? Ya sudah menjadi mengkristal karakter, tanggung jawab penuh. Maka jangan heran kalau di Jepang karena tanggung jawab dia gagal kemudian bunuh diri, sudah biasa di sana itu. Nah, di negeri ini ketika kita memahami dengan baik ayat demi ayat, tetapi karena tidak dibiasakan kebaikan-kebaikan, padahal adab itu harus takdib. Takdib itu dibiasakan, dididik. Kalau tidak benar diluruskan, yang salah dihukum, yang benar dimotivasi, yang sudah baik dipertahankan, terus begitu. Empati dengan berbagi itu juga harus dilatih. Tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, apalagi cuma dikasih satu dalil ya bahwa sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah, itu nggak mempan Pak itu ya. Jadi kita sekali lagi untuk anak-anak itu perlu dilatih dengan baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kelak karakter-karakter kebaikan itu sudah biasa mereka lakukan di kemudian hari dewasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu bagian dari tarbiyah jismiyah dan ruhiyah, juga tadi maliyah ya, bagaimana membangun jiwa-jiwa yang baik kepada anak-anak, bil khusus bab tentang fisik ya, ternyata harus dibiasakan, dilatih kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih detail bisa dibaca di buku Tarbiyah Askariyah Syekh Dr. Khalid Ahmad Santun. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasil yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat bagi kesehatan maupun rupiah kita yang ini. Untuk masalah selanjutnya yaitu sebelum kita berarti sampai ini ada pertanyaan dari Ibu Ustaz, Tarbiyah Askari, apakah berlaku juga untuk perempuan? Adakah kriteria khusus? Ya. Baik. Terkait dengan tarbiyah askariyah untuk anak perempuan, tentu jawabannya harus kembali ke sirah, karena sirah nabawiyah itu paket lengkap bagaimana cara Nabi mengaplikasikan perintah dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Dalam perang Badar misalnya, tidak ada peran khusus yang ditampilkan karena memang tujuannya bukan berperang. Perang Badar itu hanya mengambil harta hanya mengambil harta yang dulu dirampas oleh orang-orang kafir ketika dikembangkan, diperdagangkan, dicegat oleh Rasulullah. Jadi nggak ada perempuan yang terlibat. Di perang Uhud ya, kita bisa melihat beberapa dilibatkan untuk jadi tukang ngobati. Nah, hari ini ya tim medis ya. Nah, ini tentu perannya kan bukan peran yang terlibat langsung, atau dalam perang Khandaq ya, perannya bagaimana mencari menjaga anak-anak di markasnya dengan menyiapkan makanan untuk para mujahidin dan lain sebagainya. Tidak ada memang sejarah-sejarah di zaman Rasulullah yang terlibat langsung. Nah, di Indonesia malah ada. Siapa Pak itu? Ya, Cut Nyadi misalnya ya, menggerakkan masyarakatnya. Jadi memang
untuk sejarah sirahnya di zaman Nabi tidak ada yang secara langsung. Kemudian apakah kemudian dimaknai tidak ada tarbiyah jasadiyah untuk perempuan? Ada. Kita bisa melihat bagaimana ketika Nabi SAW misalnya lomba lari dengan Aisyah, kan disebutkan oleh Aisyah, dulu saya sering menang sama Nabi ya, sebelum fisikku makin subur lah gitu ya. Kemudian dikalahkan oleh Rasulullah ketika sudah mulai badannya lebih berisi gitu. Nah, ini juga menunjukkan. Tapi memang jihadnya perempuan itu adalah haji, bukan berperang. Nah, adapun secara umum karena perempuan ini terikat dengan aturan syariah, satu aktivitasnya terbatas, maka wajib tetap menjaga menutup aurat. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika perempuan punya hobi apa ya, mau basket, mau memanah, mau berkuda, nggak ada yang salah ya. Ini ya, kalau bicara masalah hobi, saya kira hobi itu karena kebiasaan juga, karena yang dilihat juga begitu, jadi bisa antara minat dan bakat atau juga bakat dan minat. Bedanya apa? Minat dan bakat, bakat dan minat ya. Kalau minat itu mungkin senang melihat, kemudian dia melakukan sehingga muncul ya, baru terlihat ya bakatnya. Nah, bakat itu mungkin punya keturunan juga yang orang tuanya begitu. Nah, tapi belum ada minat. Nah, ketika sudah ada bakat itu lebih gampang untuk memolesnya karena sudah ada gawan apa bayinya itu punya kelebihan tertentu. Jadi secara khusus nggak ada, tapi setiap ada perintah itu berlaku umum sebenarnya. Kalau nggak dikhususkan, mau sabda Rasulullah melempar, memanah, kemudian berkuda, ini juga berlaku untuk umum. Mau sabdanya nasihatnya Umar bin Khattab, ajarilah anak-anak kalian berenang, berkuda, memanah. Berenang juga nggak disalahkan selama itu tidak terjadi ikhtilat, juga menutup aurat dengan baik. Kalau kelihatan dipahami secara umum, setiap ada perintah-perintah tadi selama tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya untuk perempuan lebih banyak hal yang diperhatikan selain faktor aurat juga ikhtilat ya, ini juga perlu diperhatikan. Tentu kalau nanti masih terawat hobinya sampai bahkan berumah tangga dengan seizin suami pastinya. Karena ada seorang yang karena orang tuanya jago bela diri ya, anaknya dijadikan atlet ya, dijadikan atlet. Tentu ketika sudah ngaji nanti menjadi sebuah pertentangan dalam hati, karena sering sekali harus pakaiannya ya menampakkan lekuk-lekuk tubuh ya. Kemudian juga ada syarat-syarat tertentu yang tidak bisa dihindari, misalnya harus di sebuah tempat ya, campur aduk laki perempuan di mes dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadikan catatan. Jadi kalaupun hobi pastikan tidak sampai melanggar syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari kakak-kakak. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan, mau bertanya silakan. Kami dari itu masih ada yang mau bertanya lagi, juga kami silakan. Dan saya tambahkan ya, jadi kalau untuk mengikutkan kepada perlombaan, bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja sebenarnya dalam Islam itu ikut perlombaan ya. Bahkan dalam sebuah kesempatan Nabi itu kan pernah memotivasi anak-anak, ayo lomba ya, saya jagokan yang ini gitu, ayo cepet-cepetan itu. Akhirnya anak-anak nggak jadi lomba gitu, karena Nabi sudah dukung satu
kelompok. Mereka mengatakan, bagaimana kami memanah ya Rasulullah, mau jenengan sudah dukung sana. Oh baik, saya netral sekarang, tidak dukung siapa-siapa. Ayo berlombalah. Nah ini bahkan nanti dikasih hadiah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga menjadi kan alasan ataupun dalil bahwa boleh sah-sah saja berlomba selama tidak ada pelanggaran syariah. Pelanggarannya itu ya bisa saja judi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, ini jadi nggak boleh. Ya. Bahkan kalau itu menumbuhkan jiwa-jiwa saling ya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bahkan masyru' ya, disukai yang begitu. Karena kita akan bisa mengukur sebenarnya kemampuan kita ya, antara apakah kita ini jago kandang ataukah memang sudah layak ya, standarnya sudah bisa menang ketika keluar ya. Tapi sini Ibnu Barak sudah juara, berarti enggak jago kandang ya. Jadi nah ini boleh saja lomba, mau berkuda, memanah ya, musabaqah tilawatul Quran. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah tentang anak-anak wajib diberitahu tentang menjaga niat ya. Yang menang wajib bersyukur dan meyakini itu bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Yang kalah juga tidak boleh kemudian putus asa. Itu yang disampaikan oleh para guru-guru ketika ditanya bagaimana sih hukumnya mengikutkan anak pada perlombaan. Itu ya sah-sah saja selama guru bisa memastikan satu, menjaga niat ya. Kalaupun akhirnya diberi kemenangan jangan sombong, kalaupun sedang tidak dapat apa-apa juga jangan putus asa. Dan lebih penting lagi sebenarnya ridhonya Allah, bukan untuk ya hafid Quran agar dimudahkan urusannya. Apalagi ada hari ini banyak godaan ya, hafid Quran itu banyak beasiswa. Nah, misalnya ning pondok sing tenanan menapal Quran sesuk kuliah gratis gitu. Ini jangan-jangan kita kena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari sesuatu ilmu ya, mimma yubtaghu bihi, yang seharusnya ilmu itu dipelajari hanya untuk meraih ridhonya Allah, tapi dia pelajari ya, ilmu itu dicari untuk tujuan dunia, kata Rasulullah, haula, mereka ini tidak akan mencium baunya surga. Hadis ini ngeri bagi yang merasa ngeri, tapi biasa saja bagi yang tidak merasa ngeri itu. Padahal itu soal salah niat kan. Siapa yang belajar ilmu agama harusnya ridho Allah, tapi untuk mengejar beasiswa, untuk mengejar dunia, itu tidak akan mencium baunya surga. Maka luruskan niat untuk belajar agama karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Demikian tambahannya. Kalau masih ada yang ditanyakan, kalau tidak, kasihan banget kepada diri berdasarkan apabila kalian berkata tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.